Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 10, itu khususnya tentang angka penting. Jadi apa sih itu angka penting? Jadi angka penting merupakan suatu angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti, angka eksak artinya angka pasti, dan angka tafsiran. Nah, apa sih itu angka pasti? Angka pasti itu merupakan sebuah angka yang diperoleh dari perhitungan alat ukur. Sedangkan angka tafsiran diperoleh dari setengah dari skala terkecil alat ukur yang kita gunakan. Oke. Nah, terus berikutnya, suatu angka, jadi suatu bilangan atau suatu angka akan termasuk sebagai angka penting itu apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi sini ada syarat pertama, jadi semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Nah, di sini sudah ada dua contoh, yaitu 123,45. Nah, jadi sini terdapat ada 5 angka, yang mana kelima angka di sini sama sekali tidak ada angka nolnya. Maka dengan demikian, semua angka di sini merupakan angka penting. Maka dari angka ini terdapat 5 angka penting, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Contoh kedua, itu di sini ada 2143. Di sini ada 4 angka dan keempatnya juga tidak ada mengandung 0. Maka dikatakan kan juga semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Maka dapat disimpulkan di sini ada 4 angka penting. Nah, terus berikutnya yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Nah, sini ada penegasannya, jadi angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Jadi kita cek sini angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Nah, sini terletak di antara angka bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi kita cek di sini. Yang pertama, di sini misal contohnya ada 45,01. Sini ada 0. Angka 0, tapi letaknya diapit oleh angka bukan 0, itu angka 5 dan angka 1. Nah, maka dengan demikian, di sini merupakan adalah angka penting dikatakan angka 0-nya itu. Maka dari 45,01 ini memiliki 4 angka penting, yaitu angka 4, angka 5, angka 0, dan angka 1. Nah, terus berikutnya di sini ada 104. 104, ini di sini ada angka 0. Angka 0 di sini juga diapit oleh angka 1 dan angka 4. Jadi angka 0 sini diapit oleh angka 1 dan angka 4, berarti diapit oleh angka bukan 0. Maka dengan demikian angka 0 ini dikategorikan dia sebagai angka penting. Jadi pada angka ini itu terdapat 3 angka penting, yaitu angka 1, angka 0, dan angka 4. Terus contoh berikutnya itu ada 10,02. Jadi berikutnya ada 10,02. Di sini ada 2 angka 0 yang diapit oleh angka bukan 0 juga. Nah, jadi diapit oleh angka bukan 0. Maka dengan demikian semua angka 0 ini termasuk sebagai angka penting. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan terdapat 4 angka penting, yaitu angka 1, angka 0 ini, dan angka 2. Jadi dikategorikan dia 4 angka penting. Nah, oke. Persyaratan berikutnya yaitu angka 0 di sebelah kanan bukan 0. Ingat ya, jadi angka 0 di sebelah kanan bukan 0. Nah, jadi adalah angka penting kecuali ada penjelasan khusus. Nah, di sini contoh, di sini ada angka 200. Ini angka bukan 0, 2 ini kan bukan 0 kan, di sebelah kanannya terdapat angka 0, yaitu ini 0 dan ini. Maka ini termasuk sebagai angka penting. Jadi 200 ini terdapat 3 angka penting, yaitu angka 2, angka 0, dan angka 0. Nah, di sini contoh berikutnya 560.000. Nah, di sini ada angka bukan 0, di sebelah kanannya ada angka 0. Ada 4 angka 0. Tetapi tidak semua angka 0 ini merupakan angka penting. Kenapa? Karena ada di sini kan di soal adalah angka penting kecuali ada penjelasan khusus. Nah, di sini dibilang penjelasan khusus yang dimaksud ya di sini kalian lihat di sini ada tanda garis bawah ini. Artinya 3 angka penting, berarti sini mengandung 3 angka penting, yaitu angka 5, angka 6 sampai angka 0. Jadi tanda sampai angka penting ini sampai angka yang berisi tanda khusus. Jadi kalau di belakangnya di kanan itu berarti dia bukan angka penting lagi. Maka dengan demikian ini dapat dikatakan memiliki 3 angka penting. Oke, terus berikutnya yang syarat nomor 4,
angka 0 di sebelah kiri bukan 0. Nah, ingat ya, angka 0 di sebelah kiri bukan 0, tetapi didahului angka bukan 0. Tetapi didahului angka bukan 0. Tidak termasuk angka penting. Nah, jadi kita cek sini angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0. Nah, berarti di sini ini ada angka 0, ini angka bukan, ini kan angka bukan 0. Letaknya di sebelah kiri. Di sebelah kiri angka bukan 0. Tetapi tidak didahului angka bukan 0, artinya berupa 0, misalnya kalau dia 1,000 sekian, maka itu termasuk ke peserta yang ini nanti, yang terdapat nomor 2. Angka 0 terletak di antara angka bukan 0. Nah, di sini kan dijelaskan angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0. Nah, di sini dia 4 dan 3 di sini. Di sebelah kirinya ada 4 0, 1 2 3 4. Tetapi tidak didahului angka bukan 0. Artinya di depan angka yang bukan 0 sini angka 0 semua gitu artinya. Maka dia tidak termasuk sebagai angka penting. Nah, maka dengan demikian 0,00043 ini hanya memiliki dua angka penting, yaitu angka 4 dan angka 3. Karena 0 yang letaknya di sebelah kiri bukan 0 ini bukan termasuk sebagai angka penting. Berikutnya contoh kedua, di sini ada 0,0210. Nah, di sini memiliki 3 angka penting. Nah, di sini dia kalau angka ini memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, angka 0 di sebelah kiri bukan 0, tetapi tidak didahului angka bukan 0, tidak termasuk angka penting. Nah, ini berarti 0-nya 2 di sini tidak termasuk sebagai angka penting. Karena dia letak di sebelah kiri bukan 0. Nah, berarti masih ada sisa angka 210. Nah, 0 di kanan angka bukan 0 ya, berarti yang di sini ya 0 di sebelah kanan angka bukan 0 itu adalah angka penting. Maka dengan demikian di sini 0,0210 itu memiliki 3 angka penting, yaitu angka 2, angka 1 dan angka 0 yang terakhir. Oke, dan persyaratan berikutnya yang kali terakhir, angka 0 di belakang tanda desimal dan diikuti angka bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi kita cek di sini angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti, ingat di sini ya, dan mengikuti angka bukan 0 itu adalah angka penting. Artinya di sini yang pernyataan nomor 5 ini melawan pernyataan nomor 4, berbeda dengan nomor 4. Kalau di nomor 4 di sana kan awalnya di sini 0, 0, kalau di sini awalnya bukan 0. Nah, berarti artinya angka mengikuti angka bukan 0. Jadi di kirinya tuh angka bukan 0. Di sini contohnya ada 5,60. Berarti sini ada angka 0 di belakang koma, tapi di depannya di sini dia artinya 0 ini mengikuti angka bukan 0. Maka dengan demikian dia dikategorikan sebagai angka penting. Jadi pada 5,60 ini memiliki 3 angka penting, yaitu 5, 6 dan 0 itu merupakan angka pentingnya. Ini berikutnya 7,000. Nah, jadi kita cek di sini 7,00. Nah, berarti kan ada 3 angka 0 dan mengikuti angka bukan 0 karena dia mengikuti angka 7. Di depannya dia ada angka 7. Maka dengan demikian ke 0 semuanya ini termasuk ke dalam angka penting. Maka di sini dia memiliki 4 angka penting, yaitu 7, 0, 0 dan 0. Oke, jadi dengan demikianlah persyaratan-persyaratan yang termasuk ke dalam perhitungan angka penting. Nah, ini sekarang kita masuk ke aturan operasi angka penting. Jadi sini ada nanti 3 aturan. Yang pertama tentang aturan pengurangan dan penjumlahan. Yang pertama, untuk hasil pengurangan atau penjumlahan hanya boleh mengandung 1 angka tafsiran. Hasilnya mengikuti, atau boleh disederhanakan bahasanya, hasilnya mengikuti angka di belakang koma yang paling sedikit. Misal ini contohnya. Di sini saya udah punya contoh. Pertama nih ada 14,23. Berarti angka yang depan ini memiliki 2 angka di belakang koma, yaitu 2 dan 3. Sementara ditambah dengan 2,458. Nah, berarti angka ini memiliki 3 angka di belakang koma. Nah, kan di sini dikatakan bahwa hasilnya mengikuti angka di belakang koma paling sedikit. Ini 2 angka di belakang koma ditambah 3 angka di belakang koma. Maka dengan demikian nanti hasil akhirnya itu adalah 2 angka di belakang koma. Karena kita mengikuti jumlah angka paling sedikit. Caranya, setelah kita menentukan berapa jumlah angka di belakang koma, kita jumlahkan secara biasa, maka ditemukan hasil 16,688. Kemudian itu kita bulatkan menjadi
16,69. Jadi intinya di sini hasil akhirnya 2 angka di belakang koma. Nah, di sini juga nih 2 angka di belakang koma kalau dia penjumlahan. Begitu juga dengan pengurangan. Di sini kita cek 20,76. Berarti di sini ada 2 angka di belakang koma. Sementara di sini ada dikurang 2,5. 2,5 cuma ada 1 angka di belakang koma. Cuma ini aja. Nah, kalau di hasilnya dikurang, maka akan mendapatkan hasil 18,26. Karena di sini angka yang mengikuti hasil pengurangan, jumlah angka paling sedikit di belakang koma itu adalah 1 angka, maka dengan demikian hasil ini harus dibulatkan menjadi 1 angka di belakang koma, yaitu ya 26, berarti 6 dibulatkan ke atas, maka jadinya 3. Maka jadi 18,3. Aturan operasi angka penting berikutnya yaitu tentang perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian atau pembagian dilakukan pembulatan sehingga hasilnya mengikuti jumlah angka penting paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dioperasikan. Oke, ingat ya tadi kalau tadi di penjumlahan dan pengurangan hasilnya mengikuti jumlah angka di belakang koma paling sedikit. Kalau dia perkalian hasilnya mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Misal sudah punya contoh. Di sini ada 11,75. Memiliki 4 angka penting ya, karena dia di sini angkanya semua angka bukan 0. Jadi 1175 ada 4 angka penting dikali dengan 74,8. Di sini juga angkanya semua bukan 0, maka dia memiliki berdasarkan aturan angka penting ini memiliki 3 angka penting. Nah, berarti di sini jelas 4 angka penting dikali 3 angka penting, maka nanti hasilnya harus mengikuti jumlah angka penting paling sedikit, yaitu 3 angka penting. Nah, jadi dengan mengalihkan secara biasa dulu nih 11,75 dikali 74,8 ditemukan 878,9. Ini menunjukkan terdapat 4 angka penting. Padahal tadi harusnya dia itu memiliki 3 angka penting. Maka dengan demikian ini dibulatkan. Jadi 9 dibulatkan ke atas, makanya jadinya 879. Maka dia akan memiliki 3 angka penting. Terus contoh yang kedua. Di sini misalnya 125, hasil ada 3 angka penting dibagi dengan 32. Di sini dia memiliki 2 angka penting. Nah, jadi hasil nanti juga mengikuti angka penting paling sedikit, berarti harusnya 2 angka penting. Jadi 125 dibagi 32 itu hasilnya 3,906. Setelah dibulatkan, maka hasilnya adalah 3,9. Jadi 3,9, ingat ya kenapa dibuat jadi 3,9? Karena di sini ada 4 angka penting nih, 1, 2, 3, 4. Sementara tadi hasilnya harus mengikuti angka penting paling sedikit, yaitu sebanyak 2 angka penting. Maka ini harus dibulatkan. Maka didapatkan jawaban akhir adalah 3,9. Itu mengandung 2 angka penting. Nah, ini merupakan contoh hasil perkalian atau pembagian angka penting dengan angka penting. Nah, jika hasil perkalian atau pembagian angka penting dengan bilangan eksak atau yang tidak memiliki angka tafsiran, maka hasilnya mengikuti jumlah angka penting yang dikalikan atau yang dibagikan. Jadi misalnya ini misalnya contoh nomor A, 20,4 ini dia memiliki 3 angka penting. Dikali dengan 3 sini merupakan bilangan eksak gara-gara tidak ada diikuti dengan angka tafsiran. Maka hasilnya itu harus mengikuti jumlah angka penting yang dioperasikan. Maka hasil nanti harus mengikuti 3 angka penting. 20,4 dikali 3 didapatkan hasil nanti ya 61,2. Jadi pas dia sudah langsung memiliki 3 angka pentingnya. Jadi tidak ada perlu pembulatan dan lain sebagainya. Karena dia sudah pas memiliki 3 angka penting. Nah, terus contoh yang kedua, di sini 50,54 berdasarkan aturan angka penting, dia terdiri dari 4 angka penting. Kemudian dikalikan 17, dikalikan bilangan eksak. Nah, ternyata menghasilkan 859,01. Nah, berarti di sini memiliki 5 angka penting. Sementara yang dioperasikan hanya 4 angka penting, dan dari sini dikatakan hasilnya mengikuti jumlah angka penting. Jadi hasilnya mengikuti jumlah angka penting yang dikalikan atau dibagikan. Maka di sini kan jumlah angka pentingnya 4. Hasil kita angka pentingnya 5. Maka perlu dibulatkan lagi supaya 4 angka penting. Jadi angka yang paling terakhir kita bulatkan karena di bawah 5 berarti hilang, jadinya dibulatkan ke bawah. Maka hasilnya 59,0. Maka dia terdiri dari 4 angka penting. Operasi aturan angka penting berikutnya yaitu tentang pangkat dan akar. Pada operasi akar dan pangkat dilakukan pembulatan di mana jumlah angka penting
pada hasil operasi pangkat dan akar mengikuti jumlah angka penting pada bilangan sebelumnya yang diakarkan atau dipangkatkan. Jadi hasilnya itu mengikuti jumlah angka penting angka sebelumnya atau angka asli. Nah, jadi misal contoh nih, di sini kan 1,1 dikuadratkan. 1,1 berarti dia terdiri dari dua angka penting. Setelah dikuadratkan, hasil terakhirnya juga harus dua angka penting karena angka penting hasil harus mengikuti angka penting bilangan aslinya. Oke, di sini kita kuadratkan secara biasa dulu, ternyata menghasilkan 1,21. Nah, di sini dia 121 mengandung 3 angka penting. Sementara yang diminta itu hanyalah 2 angka penting kan, karena dia penyusun mula-mula 2 angka penting. Maka demikian ini harus dibulatkan, jadi satu terakhir sini hilang. Jadi maka hasilnya adalah 1,2. Dan dikatakan dia memiliki 2 angka penting. Jadi kalau untuk aturan pembulatan mungkin rata-rata sudah pada tahu. Kalau dia di bawah 5 dibulatkan ke bawah, maksudnya angka terakhir di bawah 5 itu dibulatkan ke bawah. Kalau angka terakhir di atas 5 itu dibulatkan ke atas. Oke, terus berikutnya contoh yang nomor B itu akar 11. Akar 11 juga terdiri dari 2 angka penting, yaitu 1 dan 1. Nah, setelah diakarkan ternyata hasilnya 3,317. Berarti dia mengandung 4 angka penting. Sementara dari peraturan dia katanya harus mengikuti jumlah angka penting yang sama dengan sebelumnya. Berarti di sini kita harus menjadi 2 angka penting, maka perlu dibulatkan. Nah, kalau 2 angka penting berarti 3 dan 3 aja, maka 1 dan 7 ini termasuk angka tafsiran. Jadi 1 di sini karena letaknya di bawah kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Maka hasilnya menjadi 3,3 sehingga dia terdiri dari 2 angka penting. Oke, demikianlah peraturan angka penting dan cara mengoperasikan angka penting dalam penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pangkat ataupun akar. Jika dari adik-adik ada yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Untuk mau lebih jelas, silahkan nanti ditonton video berikutnya, itu tentang contoh-contoh pembahasan soal angka penting. Oke, selamat dan semangat belajar. Terima kasih.